lagi di Sekolah Minggu Online. Kak Dewi, Iya Kak Rosa? Kak Dewi cinta sama Tuhan Yesus nggak? Tentu dong Kak Rosa. Kalau Kak Dewi cinta sama Tuhan Yesus, berarti Kak Dewi rajin beribadah, rajin berdoa, rajin beribadah tanpa disuruh orang tua. Bener Kak Rosa. Karena kita itu semua harus cinta sama Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik juga cinta sama Tuhan Yesus, kita mau beribadah dulu. Sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dan bernyanyi lagu Yesus, aku cinta padamu. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami, buat berkat-Mu Tuhan Yesus yang masih kami rasakan sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa fokus untuk mendengarkan dan melaksanakan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Dewi, Ya Kak Rosa? Kak Rosa mau bertanya nih, Tuhan Yesus itu bisa apa ya Kak? Wih, Kak Rosa, Tuhan Yesus itu bisa melakukan apa saja. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Terus Tuhan Yesus juga bisa mengubah air menjadi anggur, Kak Rosa. Berarti Tuhan Yesus itu serba bisa ya Kak Dewi? Iya, Kak Rosa, Tuhan Yesus itu sangat hebat. Seperti lagu kita. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apa
menyelamatkan umat manusia supaya semuanya masuk surga, Kak Dewi. Iya, karena surga itu adalah tempat yang indah dan di sana tidak ada kesusahan. Seperti lagu kita hari ini, di sana tiada susah, Di rumah Bapakku. Nah adik-adik semua bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Ikuti gerakan kakak abangnya ya. Lagunya. Sana tiada susah di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Di sana tiada susah di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah, senanglah. Sana surga yang mulia, damai dan gembiralah. Beban dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia. Surga itu hadiah, anugerah dari Allah. Bukanlah usaha dan upahmu. Surga itu hadiah. Kak Dewi masih semangat nggak? Tentu masih semangat dong Kak Rosa. Adik-adik di rumah juga masih semangat kan? Nah kalau masih semangat, kita mau mendengarkan ayat hafalan. Sebelum kita dengarkan ayat hafalan, kita mau bernyanyi Piur, piur, piur. Piur, 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 benih ditabur. Piur, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua habis dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Shalom adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi sama Kak Arta di ayat hafalan sekolah minggu. Hari ini Kak Arta mau menambahkan satu ayat hafalan buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Nah, coba dulu adik-adik sekolah minggu yang di rumah angkat dulu senjata Kristusnya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah diangkat, coba buka dulu kitab Matius. Matius itu perjanjian baru atau perjanjian lama ya? Iya, perjanjian baru. Oke, buka Matius 24 ayat 44. Oke, Kak Arta ulangi ya. Buka Matius 24 ayat 44. Oke ya, Kak Arta hitung sampai 10. Semuanya sudah harus dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke adik-adik, kita baca dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3. Ya, Matius 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 44. Nah, adik-adik di rumah sudah hafal belum? Oke, jadi untuk membantu adik-adik yang di rumah, Kak Arta beserta teman-teman guru sekolah minggu ataupun kakak abang guru sekolah minggu punya gerakan buat adik-adik yang di rumah supaya lebih hafal lagi. Oke, dilihat ya.
biar lebih hafal lagi, ikuti gerakan kakak-kakak sekolah minggunya ya. Dan jangan lupa, adik-adik sekolah minggu juga dibaca ayat hafalannya dari alamat isi kembali ke alamat 1, 2, 3. Ya, Matius 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 44. Oke, sekian ayat hafalan kita. Shalom. Shalom anak-anak sekolah minggu, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita sejenak berdoa dalam hati. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 38 ayat 1. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 733 ayat 1. Kita sama-sama mengucapkannya.
Titah keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki Juga anakmu laki-laki atau perempuan, atau perempuan, ternakmu atau orang lain ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 591 ayat 1. sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 605 ayat 1. Bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus
Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 763 ayat 1. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memelihara kita, kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita, kiranya Tuhan menempatkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Kak Dewi sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum?
sudah siap. Untuk itu, kita siapkan hati kita berdoa sambil bernyanyi Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati pikiran kami, supaya kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Shalom adik-adik, masih tetap semangat kan mengikuti ibadah online sekolah minggunya? Nah, sebentar lagi kita akan mau merayakan Natal. Walaupun Natal kali ini terasa berbeda karena kita merayakannya di rumah, tetapi Abang berharap adik-adik di rumah tetap bersukacita dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini Bang Sabar akan membawakan satu firman Tuhan. Dibuka dulu Alkitabnya dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Abang baca dari sini, adik-adik yang di rumah boleh juga ikut membaca. Buat yang kelas kecil, kalau belum mengerti boleh minta tolong sama papa, mama, ataupun kakak dan abangnya untuk dibacakan supaya lebih mengerti. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Firman Tuhan hari ini bercerita tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 10 gadis tersebut membawa pelitanya mau menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Nah, mempelai laki-laki di sini maksudnya adalah Tuhan Yesus. Nah, karena mempelainya tidak datang-datang juga, lalu mereka mengantuk.
dan tertidur. Kemudian pas mereka tertidur, mereka mendengar ada suara berseru, "Mempelai datang." Nah, mendengar suara itu, gadis-gadis tadi terbangun dan mereka membereskan pelitanya. Tetapi 5 gadis bodoh tadi tidak mempersiapkan minyaknya, sehingga pelita mereka akan segera padam. Sedangkan 5 gadis bijaksana, mereka menggunakan waktunya untuk mempersiapkan segala sesuatu agar pelitanya tetap menyala sampai mempelai laki-laki datang. Jadi, kenapa mereka dikatakan 5 gadis bodoh? Mereka bukan karena tidak naik kelas, tidak ranking, ataupun tidak bisa membaca. Mereka dikatakan 5 gadis bodoh karena mereka lalai dan ceroboh. Mereka berpikir kalau pelita mereka akan tetap menyala sampai mempelai laki-laki datang. Ternyata tidak. Nah, sedangkan 5 gadis bijaksana tadi, mereka menyiapkan segala sesuatunya, termasuk minyaknya, sehingga pelita mereka tetap menyala. Nah, kita, adik-adik, tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke surganya. Jadi, kita harus setiap saat sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya, Bang Sabar? Nah, Abang kasih tahu caranya. Pertama, kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus. Kita harus rajin ke sekolah minggu, kita harus senang mendengar firman Tuhan, dan kita juga harus setiap saat berdoa kepada Tuhan. Tetapi, ada tapinya. Kalau cuman kita hanya mengingat Tuhan, berhubungan Tuhan hanya di hari Minggu, sementara di hari Senin sampai Sabtu kita tidak melakukannya atau lupa, artinya kita sama seperti 5 gadis bodoh tadi. Nah, Abang mau bertanya, siapa yang pingin kayak 5 gadis bodoh tadi? Tentunya tidak ada yang mau seperti 5 gadis bodoh tadi. Kita semua mau bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Oke, jadi mulai hari ini, siapa yang masih sering lupa kalau berdoa? Nah, janji mulai hari ini kita harus setiap saat berdoa. Berdoa mau tidur, mau makan, ataupun mengerjakan sesuatu, kita harus berdoa dulu kepada Tuhan, meminta pertolongan. Itulah cara kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan, mulai dari pagi hari Tuhan, hingga sampai saat ini, Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sangat berterima kasih Tuhan, karena sampai saat ini kami masih bisa mendengarkan kebaktian kami Tuhan, walaupun melalui online saja Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi kelakuan kami, merupakan yang terbaik dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ada satu pengumuman. Ingat, jangan lupa untuk mengikuti dan menonton acara Natal di rumah saja. Oke, shalom.